Oh, jadi global warming ini siklus alam dong? Bukan salah manusia, bukan salah kita dong? Assalamualaikum guys. Tahukah kamu bahwa tanggal 22 April kemarin seluruh dunia itu merayakan Earth Day loh, atau Hari Bumi. Yeay! Selamat ulang tahun ya Bumi. Ulang tahun bumi? Dia tahu ya lahirnya tanggal berapa? Bukan. Maksudnya hari yang didedikasikan untuk bumi gitu loh. Ya, itu yang benar. Anyway, tema Earth Day tahun ini adalah Climate Action, gerakan nyata untuk menanggulangi perubahan iklim. Perubahan iklim dan global warming, dua isu ini memang nggak ada habisnya ya sejak beberapa dekade terakhir, karena belum ada jalan keluarnya, malah tambah parah. Penyebabnya, gas sisa pembakaran kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, serta berkurangnya agen pembersih udara seperti hutan. Ya seperti kita tahu ya, belakangan ini sering sekali terjadi kebakaran hutan dan penebangan hutan secara liar. Ini semua membuat bumi kita ini lebih panas 0,7 derajat Celcius dibandingkan 100 tahun yang lalu. Ya mungkin kita nggak bisa merasakan kenaikan panas suhunya secara langsung ya, tetapi dampaknya bisa terlihat di depan mata kita loh guys. Perubahan musim yang tidak menentu, siklus pertanian kacau, gagal panen, sampai hujan ekstrem yang menyebabkan banjir di mana-mana. Tapi benar nggak sih perubahan iklim itu 100% ulah manusia? Soalnya kalau kita flashback nih beberapa juta tahun yang lalu sebelum manusia ada, ternyata bumi kita ini pernah mengalami global warming yang lebih parah daripada sekarang loh. Ya, sejak bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi kita ini berkali-kali mengalami perubahan iklim. Es di kutub itu mencair, membeku lagi. Jadi bumi itu punya semacam siklus perubahan iklim ya, yang satu siklusnya itu berlangsung hingga jutaan tahun lamanya. Berlangsung dari dulu hingga sekarang dan seterusnya. Siklus ini dinamakan greenhouse earth dan icehouse earth. Bisa dilihat ya dari namanya. Kalau greenhouse itu pasti iklim yang panas, sedangkan icehouse itu iklim yang dingin ya, atau ya bisa dibilang zaman esnya bumi lah. Coba tebak, kita sekarang lagi ada di zaman apa nih? Icehouse atau greenhouse? Ya, kalau dilihat-lihat kan bumi sekarang panas ya, kalau keluar panas, global warming, ya pasti greenhouse lah ya yang panas. Salah. Sebenarnya kita itu ada di periode Icehouse Earth loh guys, dan ini sudah berlangsung dari 2,7 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Ciri utamanya adalah terbentuknya es seluas 50.000 km persegi atau lebih di permukaan bumi, seperti yang saat ini ada di Greenland dan Antartika. Ya, at least masih ada ya. Sedangkan pada Greenhouse Earth itu sama sekali deh nggak ada yang namanya es di muka bumi ini. Suhunya itu bener-bener panas banget. Kadar gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana itu sangat tinggi di udara. Bayangkan, suhunya itu sangat panas, sangat ekstrim sampai pohon palem, aligator, dan hewan sejenis kuda Nil itu ditemukan di kutub utara. Itulah yang terjadi pada saat bumi mengalami global warming jutaan tahun yang lalu. Wow, gimana di daerah tropis ya? Nah, jadi bisa dibilang bahwa kita ini sekarang lagi ada di zaman es guys. Tapi kok nggak kayak film Ice Age ya? Ya, jadi ternyata Icehouse Earth atau zaman es besar itu dibagi lagi menjadi dua siklus nih ya. Yang satu glasial, yang satu interglasial. Glasial itu adalah masa yang benar-benar dingin ya. Ini zaman es yang benar-benar zaman es. Sedangkan interglasial adalah zaman es yang lebih hangat suhunya. Nah, kita ini sekarang lagi ada di masa interglasial. Kalau dirunut dari sejarahnya, sebenarnya sekarang ini harusnya bumi sudah mau mulai memasuki masa glasial nih, masa yang lebih dingin. Tapi ya karena dengan keadaan global warming sekarang, kita jadi nggak tahu deh bagaimana iklim bumi nanti ke depannya. Nah, jadi gitu guys, secara natural tanpa ada campur tangan manusia, sebenarnya bumi itu sudah mengalami siklus perubahan iklim dari panas dingin, dan sebagainya. BTW kita ini nggak lagi ngomongin siklus berapa tahun sekali ya, tapi siklus puluhan ribu bahkan jutaan tahun lamanya. Nah, tapi pertanyaan utamanya belum terjawab nih, kenapa bumi seperti itu? Apa penyebab dari perubahan iklim kayak gini? Jadi, seiring pergerakan bumi mengelilingi matahari, bumi kita mengalami sedikit pergeseran dalam waktu puluhan ribu tahun sekali. Pertama, orbit bumi berubah nih dari yang hampir lingkaran menjadi oval. Yang kedua,
ada perubahan kemiringan poros bumi dari 24,5 derajat menjadi 22,1 derajat dalam siklus 41.000 tahun sekali. Walaupun kecil, tapi dua faktor ini mempengaruhi seberapa banyak sinar matahari masuk ke bumi, sehingga mempengaruhi suhu bumi juga. Inilah yang menyebabkan adanya siklus glasial dan interglasial. Oh, jadi global warming ini siklus alam dong? Bukan salah manusia, bukan salah kita dong? Nah, tunggu dulu nih, belum selesai penjelasannya. Jadi dua faktor tadi memang mempengaruhi perubahan antara glasial dan interglasial. Tetapi kemiringan poros bumi dan perubahan orbit itu saja tidak cukup untuk membuat perubahan iklim ekstrim dari ice house Earth ke greenhouse Earth yang panasnya ekstrim. Biang kerok utama yang bisa membuat bumi sepanas greenhouse Earth adalah gas rumah kaca, terutama CO2 atau karbon dioksida. Ahli paleontologi juga menemukan bukti bahwa penyebab global warming dan kepunahan massal pada jutaan tahun yang lalu adalah tingginya gas rumah kaca seperti CO2 yang membuat bumi itu tidak bisa ditinggali karena saking panasnya. CO2 atau karbon dioksida adalah penyumbang gas rumah kaca terbesar. Efeknya itu seperti selimut guys, kalau kita pakai selimut kan panas tubuh kita terperangkap ya, nggak bisa keluar sehingga tubuh kita merasa hangat. Sebenarnya fungsi utamanya bagus ya, CO2 ini membuat bumi kita selalu hangat. Tetapi dalam 2 abad belakangan ini, manusia memproduksi CO2 secara berlebihan, sehingga membuat suhu bumi naik dan terus naik. Inilah yang dinamakan pemanasan global atau global warming. Dulu sebelum ada manusia, bumi mengalami pemanasan global yang diakibatkan karena aktivitas tektonik dan vulkaniknya itu masih sangat tinggi. Sehingga jutaan tahun yang lalu sering sekali terjadi letusan gunung berapi. Dan gunung berapi itu menyemburkan gas CO2 ke udara dalam jumlah yang sangat ekstrim. Tetapi butuh waktu 10.000 sampai 20.000 tahun lamanya untuk mencapai puncak global warming pada waktu itu. Sedangkan hari ini kita hanya butuh waktu 150 tahun dari pertama kali manusia menggunakan bahan bakar fosil untuk sampai ke titik ini, di mana kita sudah mengalami kenaikan 0,7 derajat Celcius. Kecepatan kenaikan inilah yang sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2016, kadar karbon dioksida di bumi itu sudah mencapai 400 ppm. Artinya, setiap 1 juta partikel udara itu terdapat 400 partikel karbon dioksida. Kadar karbon dioksida yang tinggi ini disebabkan oleh emisi gas kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, serta berkurangnya pohon dan hutan. Jika kita nggak berhenti sekarang, maka tahun 2100 diperkirakan bumi sudah mencapai kadar karbon dioksida 1000 ppm. Pada masa ini, mungkin cicit kita nanti ya, nggak akan merasakan indahnya udara luar. Karena udara dan sinar matahari di luar itu sudah sangat berbahaya bagi mereka. Untuk makanan, nasi mungkin sudah menjadi barang yang langka karena sulit sekali untuk panen. Ya bisa kita lihat ya, sekarang aja kita udah sering sekali mengalami gagal panen. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai akal. Kita baru menempati bumi 200.000 tahun lamanya, ya dibandingkan dengan sejarah umur bumi 4,5 miliar tahun, bahkan peradaban manusia itu nggak terlihat di gambar ini. Tetapi kita bisa melakukan perubahan yang sangat besar. Dulu bumi kita membutuhkan waktu 10.000 sampai 20.000 tahun lamanya untuk mencapai puncak global warming. Sekarang kita hanya butuh waktu 150 tahun untuk menaikkan suhu bumi sebesar 0,7 derajat Celcius. Jadi kita ini punya kemampuan untuk merusak bumi dalam waktu sekejap. Tapi tahukah kamu bahwa tahun 1970 berbagai komunitas dari seluruh belahan dunia itu melakukan gerakan pelarangan penggunaan CFC. CFC ini adalah gas berbahaya yang bisa membuat lubang pada ozon bumi. Padahal dulu perusahaan dan industri itu sangat bergantung pada penggunaan CFC ini loh. Tapi pemerintah pada waktu itu mendengarkan desakan dari komunitas ini, dan pada akhirnya 197 negara di dunia ini menandatangani pelarangan penggunaan CFC. Sejak saat itu lapisan ozon di bumi kembali pulih, dan diperkirakan pada tahun 2050 lapisan ozon akan kembali seperti semula. Wow, keren banget kan? Lihat, kita ini memang bisa merusak bumi dalam waktu sekejap, tetapi kalau kita bersatu, kita bisa membuat bumi ini menjadi lebih baik. Perubahan iklim memang nggak bisa kita hindari, tetapi keputusan untuk mempercepat atau memperlambat itu semua ada di tangan kita loh guys. Apakah nanti cucu atau cicit kita mengalami yang namanya greenhouse Earth?
atau enggak? Jadi kalau kita mau mulai bawa kantong belanja sendiri daripada pakai plastik sekali pakai, atau kita mau beralih dari kendaraan bermotor ke naik sepeda atau jalan kaki, terutama untuk jarak yang deket nih, itu merupakan kado yang paling istimewa untuk ulang tahun Bumi tahun ini. Setuju? Terima kasih sudah menonton video aku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe untuk support aku membuat konten-konten informatif yang lainnya. Jaga terus bumi, jaga terus rumah kita. Bye-bye. Ulang tahun bumi lagi dia bilang. Tapi nggak apa, omongannya bener. Kantong belanja, kayaknya belum punya ya. Yang gede deh, cari deh. Goodie bag belanja ukuran besar.